Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengawali pembelajaran siang hari ini, alangkahnya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dzulumatil wahmi waftalana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Satria. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ahmad Bintang Rabani. Hadir, Bu. Ahmad Naufal. Hadir, Bu. Aira. Hadir, Bu. Dwi Septiani. Hadir. Farel. Farel ada nggak? Firhat Kamil. Kansa Syahira. Hadir, Bu. Rinov. Muhammad Rinov. Belum ya. Maryam Jamilah. Mazaya Najwa Hanifah. Hadir, Bu. Muhammad Amzar. Muhammad Zaki Rahman. Muhammad Irfan. Muhammad Sabilal. Nabila Rasyad hadir, Bu. Ya. Muhammad Satria. Hadir. Muhammad Irfan hadir, Bu. Ya, baik. Muhammad Syakib. Hadir, Bu. Musfik. Musfik hadir nggak? Mutia Khairunisa. Naila Salma Alfariha. Hadir. Najmi Kamelia. Hadir, Bu. Nazwa Aulia. Hadir. Nisrina Amalia Hasanah. Hadir, Bu. Rafa Dwi Tama. Randy Apriliano. Revalia Sausan. Hadir, Bu. Salman. Hadir, Bu. Salsabila Salis. Hadir, Bu. Kamu belum absen ya? Oh iya, Bu, maaf lupa. Absen dulu ya. Baik, Bu. Syakira Mumtazah. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Fitara. Hadir, Bu. Zahran Sami. Ya, baik. Jarang hadir, Bu. Jarang hadir, Bu. Zahran volumenya kecil banget. Ya, alhamdulillah pada hari ini yang hadir ada 25 orang hadir dalam Gimit. Tetapi yang absen di e-learning hampir semuanya ya. Jadi kalau misalnya kalian absen di e-learning tapi nggak masuk ke Google Meet, tadi Umi nelfon katanya harus ditegur gitu. Kenapa cuma absen aja tapi nggak masuk ke Gimit, kan sama aja bohong ya. Jadi kayak gitu. Ayo kelompok 3 gimana, udah siap untuk mempresentasikan? Kelompok 3 siapa aja? Kelompok 3, gimana suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Terdengar. Ya, silakan.
Ayo PPT-nya dibuka. Ya, Kak, sebentar. Apa mau saya nih yang buka? Oh, udah. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan presentasi yang berjudul Peradaban Islam Daulah Mughal. Yang beranggotakan yang pertama Mazaya Najwa Hanifah, yang kedua Mutia Khairunisa, yang ketiga Nazwa Aulia, yang keempat Salsabila Salis, yang kelima Fitara Ridesta. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai 1530, salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargona. Kepemimpinan diwariskan oleh ayahnya saat Babur umur 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan. Tapi karena dapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand dikuasai pada tahun 1949 Masehi. Target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan, dan Kabul berhasil ditaklukkan. Babur melanjutkan ekspansi ke India. Target selanjutnya adalah Punjab yang berhasil dikuasai pada tahun 1552 Masehi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India yang memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur bukan asli orang India, tapi ia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur. Menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal, seluruh kebijakan dikerahkan untuk membangun fondasi pemerintahan. Ia menguasai wilayah yang sangat luas, perbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur, Tiongkok, dan Daulah Safawiyah di barat, Persia. Yang kedua ada Humayun dari tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Melanjutkan kepemimpinannya ayahnya, yaitu Babur, memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan, dan Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar yang memimpin pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Raja terbesar dan paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya saat usia 14 tahun. Setelah dewasa, ia mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinasti yang dinastinya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Yang keempat, Jahangir yang memimpin pada tahun 1605 Masehi sampai 1627 Masehi. Berkuasa selama 22 tahun, Jualhanger berhasil menundukkan Benggala pada tahun 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, Kangra 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Yang kelima, Sanjihan yang memimpin pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Dikenal tegas dalam menindak memperbesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Sanjihan memelihara banyak ular berbisa untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Yang keenam, Aurangzeb
yang memimpin pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi, berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya, dan berhasil melakukan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaan yang meliputi seluruh anak benua India. Yang ketujuh, Bahadur Shah, 1707 sampai 1712 Masehi, menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah, Jihan, dan memenangkan persaingan sekaligus dinobatkan sebagai sultan oleh Jenderal Zulfikar Khan, meskipun yang paling lemah di antara putra Bahadur. Yang ke-8, Jihandar, dari 1712 sampai 1713 Masehi. Nama lengkapnya Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Durrani, yang mengakibatkan jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Yang ke-9, Bahadur Shah II, dari 1837 sampai 1558. Sebagai pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi, dan berakhirnya kekuasaan kerajaan Islam di Mughal, India. Kemajuan peradaban Islam Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. 1. Bidang politik dan administrasi. Perluasan wilayah berhasil menguasai Gundar, Gond, Sitor, Huntobar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgoh. Konsolidasi kekuatan dan menjalankan ronda pemerintahan secara militeristik. Pada masa Barter, bentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. 2. Bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Kaum petani dilindungi hak pemilihan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. 3. Bidang agama. Konsep din ilahi pada prakteknya din ilahi bukan sebuah ajaran tentang ajaran Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. 4. Bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Pada Manfaat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbarname dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur, diantaranya A. Benteng Agra atau Agra Fort, B. Benteng Merah atau Red Fort, C. Taj Mahal, D. Jama Masjid. Kemunduran peradaban Islam Daulah Mughal. Ada 2, yang pertama internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang kedua ada faktor eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan invasi Inggris melalui East India Company. Sampai sini dia mau ditanyain? Ya, untuk pertama dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ayo silakan yang mau bertanya. Izin bertanya. Saya.
izin bertanya untuk kelompok 3, kan kemunduran dari Daulah Mughal itu faktor eksternalnya dari EIC. Pertanyaannya, mengapa EIC ini sangat mempengaruhi kemunduran Daulah Mughal, dan apakah karena EIC ini menyerang lewat sektor ekonomi atau bagaimana? Pertanyaannya kami tampung dulu. Saya izin bertanya. Waktu masa Bahadur Shah, pengganti Akbar II, terjadi konflik dengan pihak Inggris karena melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh ayahnya. Apa dari isi perjanjian itu tersebut? Satu pertanyaan lagi. Saya kira izin bertanya. Daulah-daulah apa saja yang pernah berdiri di India? Terima kasih. Ayo, kelompok 3, silahkan pertanyaannya dijawab. Saya izin jawab pertanyaannya dari Syakira. Daulah-daulah yang tadi pertanyaannya apa Syakira? Daulah-daulah apa saja yang pernah berdiri di India? Ya, itu ada Daulah Mughal, ada Daulah Mamluk, Daulah Khalji, dan Daulah Tughlaq. Sekian. Makasih. Izin Ayo, jawab silakan pertanyaannya Kansa. selanjutnya. Karena ada intervensi politik ekonomi Inggris, kemunduran Mughal dalam sektor politik dan ekonomi dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa melalui perdagangan. Kedatangan Eropa-Eropa di India membawa pemikiran baru, teknik militer dan teknologi mengejutkan Mughal yang sedang dalam kondisi lemah. Selanjutnya pada tahun 1761 Masehi, Inggris diberi izin oleh Shah Alam untuk menetapkan di Bengal, India Timur. Karena Raja Mughal ini harus tunduk dan membayar upeti kepada Afghanistan, kemudian Inggris membuka perserikatan dagang di East India Company dengan maksud menguasai sumber komoditi India. Kondisi Daulah Mughal yang lemah dan rajanya pun yang nggak mampu mengendalikan keadaan wilayahnya, Inggris kemudian ikut campur dalam politik India melalui EIC. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Satria, yaitu isi perjanjian yang dilanggar oleh Akbar II. Ketika kerajaan Mughal memasuki keadaan lemah, perusahaan Inggris yang sudah semakin kuat mengangkat senjata melawan Mughal. Pada akhirnya, Sultan Mughal Shah Alam membuat perjanjian damai dengan menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Shah Alam meninggal tahun 1806 yang dilanjutkan oleh Akbar. Ia memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan usahanya di India, dengan syarat perjanjiannya yaitu harus menjamin kehidupan raja dan keluarganya. Bagaimana, Satria? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, silakan PPT-nya ditutup terlebih dahulu. Kita mau foto dulu. Tadi saya lupa. Ayo kameranya dinyalakan terlebih dahulu ya. Kita mau foto. Ini yang cowok pada kemana nih? Pada tidur. Ya, 1, 2, 3.
Tuh. Ayo Zaki, mau foto nggak Zaki? Baru masuk lagi. Kameranya dibuka ya yang mau foto. Ya. 1. Saya udah join Bu, tapi Iya. keluar gara-gara jaring. Iya, tidak apa-apa. Yang penting masuk. Ya, 1, 2, 3. Senyum dong. Ya, baik. Terima kasih. Sudah. Sebentar ya. Ya, coba kelompok 3 dibaca ada kesimpulannya nggak? Silakan dibaca kesimpulannya. Atau masih ada yang ingin bertanya sama kelompok 3? Kalau nggak ada, saya mau menjelaskan. Kalau nggak ada, baik kelompok 3 ditutup, dibaca dengan kesimpulannya. Silakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya, kurang lebihnya Kakak ingin menjelaskan tentang sejarah singkatnya Daulah Mughal. Ya, jadi Daulah Mughal ini dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seseorang yang keturunan dari Timuleng. Jadi beribu kota di Delhi. Berdiri di antara tahun 1526 sampai 1858. Jadi kerajaan Mughal ini merupakan warisan terbesar atau kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Jadi ambisi Babur untuk menguasai daerah Asia Tengah seperti Timur-Leng, terus juga Babur berhasil menguasai daerah Samarkand 1994, Kabul 1504 dan juga India 1526. Jadi pada masa pemerintahannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Itu sejarah singkatnya. Nah, ini adalah masa-masa kejayaan atau kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Akbar mulai dari 1556 sampai 1605 dan generasi sesudah Akbar yaitu Jahangir 1605 sampai 1627. Shah Jahan 1600
27 sampai 1658, Aurangzeb 1658 sampai 1707. Jadi kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal itu yang pertama ada perluasan wilayah dan juga kondisional kekuatan. Yang kedua, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang ketiga yaitu adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Yang keempat, ada pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi. Yang kelima, ada perdagangan dan juga pengolahan industri pertanian. Jadi di saat itu pertanian mulai berkembang. Nah, terus juga munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia, Gubahan Muhammad Jayazi, dan juga Abu Fadl menulis Akhbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Jadi dibangunnya Taj Mahal di Agra ini merupakan puncak dari karya arsitektur pada masanya. Terus juga taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan juga gaya lokal. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya faktor kemajuan dari kerajaan Mughal. Jadi yang pertama itu faktor kemajuan negara Mughal itu yang pertama kerajaan Mughal ini memiliki pemerintahan dan juga raja yang kuat. Yang kedua, hingga pemerintahan Aurangzeb, rakyat cukup puas dan sejahtera dengan pola kepemimpinan raja dan program kesejahteraannya. Yang ketiga yaitu ada prajurit Mughal dikenal sebagai prajurit yang tangguh. Jadi prajurit yang Mughal ini sangat-sangat tangguh dan juga memiliki patriotisme yang sangat tinggi seperti itu. Nah, yang kelima di sini ada sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu dan juga pengetahuannya. Jadi sultan-sultan di zaman Mughal itu sangat mencintai ilmu dan juga pengetahuan. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada faktor kemunduran dan juga keruntuhan kerajaan Mughal. Nah, faktor keruntuhannya yaitu ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Tampilnya sejumlah penguasa yang lemah. Jadi di saat kemunduran kerajaan Mughal ini sudah tuh terlihat sejumlah penguasa-penguasa yang lemah itu mulai terlihat. Jadi terjadinya perebutan kekuasaan dan juga lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Nah, faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya itu terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah. Nah, kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal. Jadi ini adalah faktor keruntuhannya. Yang pertama itu sama. Sebentar. Langsung aja ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Pemerintahan Akbar itu mulai dari kapan? Mulai dari pada masa pemerintahan tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Dan juga ada tiga raja penggantinya yaitu pertama Jahangir. Jahangir ini kapan? Jahangir ini mulai dari tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Dan juga ada Raja Sahajihan. Raja Sahajihan ini mulai dari kapan? Mulai dari tahun 1628 sampai tahun 1628
1658 Masehi. Dan juga setelah itu kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal itu tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Jadi hanya raja-raja yang tadi saja. Terus juga keberhasilan ekspansi militer Akbar menunjukkan berdirinya kerajaan Mughal ini sebagai apa? Sebagai sebuah kerajaan besar. Ya, sebagai kerajaan besar, dua gerbang India, yakni kota Kabul dan juga sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia yang dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Mughal. Nah, jatuhnya kerajaan Mughal ini secara mendasar disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internalnya, ada juga faktor eksternalnya. Ya, jadi faktor internalnya ini tersebut adalah kurang terencananya proses sukesi yang uji publik. Jadi menyebabkan antara perebutan kekuasaan dan juga perang saudara. Begitu juga faktor lemahnya pengawasan di pemerintahan tingkat daerah yang berakibat terjadinya disintegrasi. Nah, faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya adalah munculnya pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan juga orang-orang dari Sikh. Jadi ada dari serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan dan juga begitu pula kebijakan menaikkan pajak yang sangat tinggi serta terjangkitnya kehidupan boros dan bermewah-mewahan di kalangan kerajaan. Nah, jadi mungkin itu saja faktor dari kemunduran kerajaan Mughal. Seperti itu. Sekarang Ibu mau tanya. Dari kemarin yang rajin jawab itu si Kansa. Ini Kansa nilai plusnya banyak banget nih, Ibu catat. Ya, sekarang random aja milihnya. Ibu mau tahu siapa aja yang dengerin dari awal. Ya, baik, gimana? Siap semuanya? Siap, Bu. Coba Siap, Bu. Zahran, hadir gak? Hadir Bu, hadir Bu. Coba kamu sebutin faktor internal kemundurannya Daulah Mughal. Perebutan kekuasaan, Bu. Iya, coba jelaskan. Perebutan kekuasaan, terus apa lagi? Zahran? Atau ada yang lain yang mau jawab? Saya, Bu. Ya. Siapa? Kansa, Bu. Silakan. Faktor internal keruntuhan kerajaan Mughal, perebutan kekuasaan, adanya perang saudara di dalam kerajaan, dan juga lemahnya pengawasan di tingkat pemerintahan. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya. Nah, ini nih, siapa nih yang namanya Kaiichi Rosan? Nama kamu Saya siapa? Bu tadi, Vitara Bu, yang presentasi tadi. Vitara. Terus di sini Nisrina. Dengar suara saya Nisrina? Dengar Bu. Ya, coba silakan disebutkan faktor eksternalnya kemunduran Daulah Mughal. Ayo silakan. Faktor eksternal jatuhnya Daulah Mughal ada munculnya pemberontakan dari Sikh dan Hindia dan dari Afghanistan. Ya, terus? Saya nyatetnya tadi baru itu, Bu. Iya, terima kasih. Bagus jawabannya. Ya, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Mau tanya sama yang cowok nih. Yang cowok pada kemana ya? Ahmad Bintang Rabani. Dengar nggak
suara saya? Keren, Bu. Coba kameranya dibuka. Tidur ya kamu ya? Enggak, Bu. Kirain tidur. Ayo coba sebutkan satu faktor internal kemundurannya Daulah Mughal. Satu aja. Tadi sudah disebutin sama teman kamu. Adanya pemberontakan. Ayo nanya ya sama temennya ya. Apa coba kurang jelas saya tadi? Apa jawabannya? Bintang. Adanya pemberontakan dari dalam. Ya, terima kasih jawabannya. Terus Salman dengar suara saya nggak? Salman. Ya, Bu. HP-nya jangan ditinggal ya. Coba sebutkan faktor kemajuan Daulah Mughal. Satu aja. Salman. Faktor kemajuan. Apa, Bu? Faktor kemajuan Daulah Mughal. Satu aja. Yang kamu ketahui. Daulah Mughal, Bu. Iya, yang tadi dibahas. Tadi kan kita membahas Daulah Mughal. Gimana? Kalau enggak Ibu lempar nih ke Muhammad Syakib. Hadir, Bu. Ya, sebutkan satu aja faktor kemajuan Daulah Mughal. Yang menyimak pasti tahu. Tadi sudah Keberhasilan ekspansi militer, Bu. Ya, bagus. Zidan, salah. Saya. Farel dengar suara saya nggak? Farel. Muhammad Irfan. Sayang banget Ya, nih yang Bu. dipanggil. Nggak nyaut. Ini Hadir, Bu. kuis bernilai loh. Wow. Jadi kalau kamu mau dapat nilai tambahan ya dari sini. Kalau saya tanya-tanya, dijawab. Seperti itu. Ayo, sebutkan satu faktor kemajuan Daulah Mughal. Satu aja. Faktor kemajuan Daulah Mughal. Faktor kemajuannya, Bu. Ya. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan dan raja yang kuat, dan prajurit Mughal itu dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan memiliki patriotisme yang tinggi. Iya. Terima kasih, bagus banget jawabannya. Selanjutnya yang cewek ya. Dwi Septiani. Dwi Septiani bisa dengar suara saya? Saya, Bu. Iya. Coba sebutkan. Masih sama ya. Faktor kemajuan Daulah Mughal. Satu aja. Keberhasilan ekspansi militer. Apa-apa? Kurang jelas suaranya. Keberhasilan ekspansi militer. Selain itu jawabannya.
Sebentar, Bu. Iya. Berhasil menguasai sebentar. Berhasil menguasai wilayah-wilayah Sundar, Gond, Citor, Pratabanar, Kalianjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, dan Iya. Terima kasih atas jawabannya ya. Satu lagi nih terakhir. Coba Maryam Jamilah. Sebutkan kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Maryam Jamilah bisa dengar suara saya? Maryam Jamilah. Saya lempar ke Syakira. Syakira Mumtazah. Iya, Bu. Ya, silakan kemajuan kan. Silakan sebutkan kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Satu aja. Salah satu aja ya, Bu. Iya, satu aja nggak apa-apa. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi ditandai dengan kemajuan sektor pertanian dan perindustrian. Kaum petani dilindungi hak pemilihan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Iya, terima kasih ya jawabannya Syakira. Ya, Bu. Suara kamu lucu banget. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya mau absen lagi ya terlebih dahulu ya. Ahmad Bintang Rabani. Hadir. Ahmad Naufal. Aira Egidiansyah. Nggak hadir ya. Dwi Septiani Syafitri. Farel HP-nya ditinggal ya. Firhat Kamil. Nggak hadir. Kansa Syahira. Hadir, Bu. Rinov Ardi Rizky. Nggak hadir. Maryam Jamilah. Mazaya Najwa. Hadir, Bu. Muhammad Amzar. Muhammad Zaki Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Muhammad Sabilal. Hadir, Bu. Saudara Syed. Hadir. Siapa tuh? Hadir, Bu. Saudara Syed. Iya. Muhammad Satria. Hadir. Muhammad Syakib. Hadir, Bu. Musfik. Mutia. Hadir, Bu. Naila. Najmi. Hadir, Bu. Nazwa Aulia. Hadir, Nazwa Bu. Aulia. Hadir. Baik. Nisrina. Rafa Dwi Tama. Nisrina hadir, Bu. Iya, baik. Rafa.
Randy Apriliano. Saya Bu. Revalia. Hadirah Bu. Salman. Salsabila Salis. Hadirah Bu. Syakira. Hadirah Bu. Tiara. Hadirah Bu. Vitara. Hadirah Bu. Zahran. Hadir Bu. Ya. Sebelum ditutup, kita foto lagi ya. Buat bukti. Ayo senyum. 1. Irfan kenapa setengah gitu mukanya? Full face. Ganteng kok, full face coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 11 agama keren, aktif-aktif nih siswanya. Randy, kamu kemana aja? Saya tadi beli paketan dulu, Bu. Tidur kali ah. Tidur ya kamu ya? Itu lagi di mana tuh? Di warkop ya? Ini di rumah saya, Bu. Iya, rumah saya warung. Oh, kirain kamu lagi nongkrong di warkop. Agak, Bu. Agak boleh nongkrong, Bu. Covid, Bu. Masa? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Satria. Alhamdulillah kita selesai pembelajaran SKI dengan kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.